Pondok Ramadan Madrasah Sanawiyah Tarbiyatul Muslimin Dasar Malang tahun pelajaran 2025-26. Dengan ini saya nyatakan saya akan buka. Semoga menjadi walau syaa Allah amrina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qawmahum kullama utuhum ilal fitnati urfisu fiha fa in lam ya'tazilukum kepada Anda, silahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasumu siaman atau sauman. Kata saum atau siam adalah kata dasar. Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma. Jadi salah satu bentuk puasa kalian yang paling utama di masjid ini adalah kalian harus diam. Itu bukti kalian berpuasa. Karena mana puasa adalah menahan diri menurut bahasa. Sedangkan menurut pengertian istilah atau syarat, makna puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita tahan diri dari makan. Masa ada begadang, berarti satu semalam. Katanya 12 plus 2, 12 plus 2, 12 jamnya dari terbit matahari sampai terbenam. Belum puasa Ramadan wajib. Dalilnya apa? Ada yang bisa dalilnya? Kutiba alaikumus. Dalilnya sesuai dengan ayat yang Pak Guru bacakan tadi, yaitu ayo kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Amma ba'du. Bapak pimpinan yang saya hormati dan banggakan, Bapak para dewan guru, para pengurus,
Ananda sekalian yang berbahagia, yang saya hormati dan banggakan pula dari siksa api neraka. Bagi siapa Ananda yang dapat yang tiga ini? Pertama, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maghfirah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, itqun minan nar. Bagi orang yang berpuasa. Walau syaa Allah la'akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qawmahum kullama uddu ilal fitnati urkisu fiha fa in lam ya'tazilukum ulaikahum itu sunnah, atau di 9 Dzulhijjah itu sunnah. Silakan anak sekalian latih diri untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui melaksanakan puasa sunnah. Seperti contoh juga kemarin di bulan Rajab, bulan Isra itu kita dianjurkan banyak berpuasa di sana. Saya kemarin dapat 8 hari puasa di bulan Rajab. Begitu masuk bulan Syaban setelah Rajab dianjurkan pula untuk banyak puasa di sana. Kenapa? Karena Rasul seperti laksana Ramadan kelihatannya di bulan Syaban. Anak sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Hari ini kita masuk ke hari yang puja dan syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih diberikan kehidupan, kesehatan, keafiatan. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mendirikan Ramadan, yakni salat tarawih, maksudnya isi salat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa. Yang keempat, lahu min al-ajri mislu qira'ati Taurat wal Injil wal Quran. Siapa yang mengerjakan tarawih pada malam keempat, pahalanya sama seperti orang membaca Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Siapa yang pernah baca Taurat? Tidak ada. Yang pernah baca Injil? Sazwan? Wah, mustahil. Zabur apalagi? Alhamdulillah tadi sudah. Ini pahala kita dapat sama seperti membaca 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Catat pada malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Ingat poinnya, nanti ada pertanyaan. Malam keempat tarawih sama pahalanya seperti membaca 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil. Itu ingat.
tangan sama apa kepala. Yang kelima, siapa yang mengerjakan tawaf pada malam kelima, Allah Ta'ala misla man salla fil masjidil haram wa masjidil nabawi wa masjidil aqsa. Siapa saja yang mengerjakan tarawih pada malam kelima, pahalanya sama seperti salat di Masjidil Haram. Guru tanya, berapa lipat ganda pahala kita salat di tanah haram atau Masjidil Haram? 1 banding berapa? Catat juga ini sebagai pertanyaan nanti. Pak Guru kasih bocoran. Sekali kita salat di Masjidil Haram, sama pahalanya 100.000 kali kita mengerjakan salat di sini. Misalnya salat zuhur kita kerjakan, di sini kita akan kerjakan 100.000 kali. 365 tahun kalau kita lipat gandakan, sama dia dengan, tulis, 273 atau 274 tahun. Ini keutamaan Masjidil Haram kita dapat. Jangan bersedih makanya darah kepeng lalu umrah lalu haji, rajin-rajin salat tarawih malam kelima sudah dijanjikan. Ingat, dan husnul khatimah kuncinya kita sudah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat tarawih malam ke-11, yakhruju minad dunya, orang tersebut akan keluar daripada dunia alias mati dan meninggal seperti dia baru lahir daripada perut ibunya. Ingat, jangan malas. Yang ke-12, wa bil lailatil tsani asyar jaa yaumul qiyamati wa juhul qamari lailatul qadar. Suryawangi. Ustadz Suryawadi Alpopampangi ya. Ya. Ini coba diperhatikan ya. Surga itu bahasa Rasul rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama kata Rasul, talil Quran, pembaca Al-Quran. Ini ananda. Mudah-mudahan ya, kita termasuk hamba Allah yang sering membaca Al-Quran. Namun ananda perlu diperhatikan, selama ini biasanya kita membaca Al-Quran adalah yang fadilah-fadilahnya saja, yang besar keutamaannya. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana supaya kita membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, atau dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Gimana kalau kita laksanakan yang demikian itu, kita sering menghatamkan Al-Quran ananda, maka kita termasuk salah satu yang dirindukan oleh surganya Allah. Paham ananda? Sekarang nilai diri sendiri, hisab diri sendiri. Apakah kita sering membaca Al-Quran atau tidak? Ataupun apakah kita membaca Al-Quran hanya yang besar keutamaannya nama, tetapi yang lebih besar keutamaannya, keuntungannya sampai nanti di akhirat, kita adalah termasuk dirindukan oleh itu orang yang atau sering
Quran. Ini caranya Ananda. Ya, bagus. Sedikit caranya. Ya, khusus pada Al-Quran di rumah. Ini cara ini. Kemudian ketika membaca Al-Quran sudah selesai, lipat dia, lipat. Kemudian nanti ambil lain hari mulai baca, lipat lagi Ananda. Akhirnya tidak boleh. Kemudian apalagi kita selalu berkata yang buruk, itu dilarang juga di dalam agama Islam kita. Oleh sebab itu, mari Ananda, sedikit demi sedikit kita berusaha, mudah-mudahan kita jangan sampai membicarakan aib-aib orang lain atau teman-teman kita, ataupun jangan sampai kita memfitnah orang lain atau teman-teman kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan hamba Allah yang soleh, maka perbaikilah sholat. Maksud saya bukan sebelum kita membicarakan tentang nuzulul Quran, nuzulul Quran. Ya, kemarin hari Kamis saya hadir di sini juga menyaksikan bahwa yang tema yang dibicarakan adalah tentang keistimewaan kemuliaan orang sholat apa? Tarawih. Nah, sekarang ini adalah saya dikasih oleh Bapak Kepala kita MTS, judulnya adalah Nuzulul Quran. Tetapi sebelum saya akan membicarakan tentang nuzul Quran, alangkah baiknya dulu Anda, karena ini adalah bulan Syahrullah, bulan Allah, Syahrul Syahri, di mana bulan ini kita banyak-banyak bersahabat, Syahrul Quran, di mana bulan ini kita banyak-banyak membacaan Al-Quran sebagai rasa bakti kita kepada guru-guru kita juga, pada guru-guru kita yang pernah mengajar kita dengan jerih payah sehingga kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Tentu kita sangat mengharapkan sebagai guru doa dari kamu, doa. Karena satu-satunya doa yang dikabulkan cepat diterima oleh Allah adalah ketika kita berdoa pada bulan suci Ramadan. Lalu kita yang pertama kali kita niatkan, kita doakan kepada guru-guru kita semua, baik guru agama maupun guru umum, wabil khusus kepada yang terhormat Bapak Kepala MTS kita yang selalu membimbing, yang selalu mengajar kita. Beliau selalu memberikan nasihat setiap kita masuk. Kita syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau yang kita sebut guru-guru kita, kemudian kepada kepala MTS kita, semuanya kita doakan. Mudah-mudahan beliau itu dengan keluarganya tetap Allah memberikan dia kesehatan dan lahir maupun batin. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan menjadi umur yang baiknya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar? Bu, alasannya kenapa kamu tak suruh kamu? Alasannya tidak sholat. Sudah jelas maksudnya tidak sholat itu adalah datang men pastinya. Artinya tidak boleh kamu
Jadi tidak sembarang Al-Quran ini turunnya itu adalah malam. Mereka ada judulnya adalah ada pembacaan laki-laki. Saya selalu lihat itu yang sayupianya ananda Al-Quran itu, kalau kita ngambil Al-Quran, ambil Al-Quran itu dengan tangan kanan, baiknya satu juz. Ini kita fokuskan khususnya di dalam bulan apa? Bulan suci Ramadan. Karena pahala kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu tidak sama pahalanya kalau kita tidak pahala. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada kita semua, jangan anda remehkan yang namanya sholat tarawih ini. Sholat tarawih ini walaupun dia merupakan ibadah sholat, ibadah sunnah, namun ini adalah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari pada kita semua anda yang malas menjalankan sholat tarawih, jangan malas anda sekarang. Walaupun itu adalah sunnah, namun pahalanya, keuntungannya sangat besar anda, yaitu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah sekalian yang berbahagia. Sekarang ini sesuai dengan apa yang kami diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu mengenai fadilah membaca Al-Quran lebih-lebih adalah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa membaca Al-Quran itu satu huruf diberikan pahala 10. Ingat, adalah satu huruf diberikan pahala 10. Sayyidina Ali menjelaskan yang 10 pahala itu bukan dalam keadaan sholat dan bukan juga dalam keadaan berduduk. Namun kita membaca Al-Quran itu dalam keadaan tidak sholat, satu huruf saja diberikan 10. Itu karena sekitar dijelaskan dengan sabda Rasulullah SAW di dalam kitab yang namanya Durratul Nasir. Ada 3 tingkatan orang membaca Al-Quran. Ada 3 tingkatan pahala orang yang membaca Al-Quran. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man qara al-Qur'an wa huwa bi sholati kana lahu bi kulli harfin mi'ata hasanatin. Barang siapa yang membaca Al-Quran
Ada yang mempunyai tugas atau pemateri yang menyampaikan syaratnya adalah Bapak Kepala Sekolah. Oleh sebab itu silakan Anda diikuti dengan baik, diikuti dengan bagus ilmu yang akan kita dapatkan. Oleh sebab itu kami minta kepada Bapak pimpinan untuk segera menyampaikan. Kemudian luar biasa nama semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan semangatnya kita beribadah kepada salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dikumpulkan bersama semua kita ini dikumpulkan dalam surganya, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Berapa dapatnya puasa? Sampai hari ini belum pun ini yang kemarin sampai kemarin tahu pulang sekolah biasa dulu, kebiasaan pulang sekolah kami datang balik langsung buka baju langsung sedang nasi. Dia tidak tahu dirinya puasa. Dia tahu puasanya biasanya. Makanya misalnya pulang sekolah langsung dia bawa buka baju sendok nasi mana dia berbesuk. Nah setelah dia kalau dia ingat astagfirullah saya puasa. Nah ini untungnya lupa. Untung orang lupa. Di sinilah tempat untung orang lupa. Ya. Yang kedua tempat untung orang lupa itu ibu-ibu kepadanya. Ibu-ibu. Dia ingat izinkan anak-anak. Bapak ingat izinkan sesama anak-anak dengan minat dengan rapi dan pilih anak mereka. Ya. Lalu itulah Bapak yang mampu mempuasa nenek anak pemicu atau daging sapi. Kemudian ayam dan daging sapinya itu ada yang keselit di giginya. Ada yang keselit di giginya ini. Karena cukup ini. Oke, yang perempuan sudah. Nah, lanjut. Ayo. Iya, bagus, luar biasa.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Salah satu kabar syurga Allah Subhanahu wa taala bagi ilmu. Kemarin Pak Guru sudah menyinggung orang di surga itu yang tua. Banter umur penduduk surga itu 30-35. Apa kaitannya dengan penuntut ilmu? Orang yang selalu menuntut ilmu bahkan sampai hayatnya mukanya selalu ceria, mukanya selalu bercahaya, berceria, segar, ketimbang orang-orang atau teman sebaya kalian yang tidak dalam rute menuntut ilmu, mukanya drastis. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma rizqna bi kulli harf. Saya doakan mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan selalu disayang oleh penyayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya pada akan dipakai ujiannya langsung. Ya, kita pakai dananya. Yang terakhir, 3 terakhir dan terakhir sekali. Ya, selama kegiatan kemarin kita masuk dari tanggal berapa kita masuk? Tanggal 25 sampai tanggal ini 14 Maret. Ya, kita masuk kemarin, kita main-main seperti yang saya sampaikan tadi, canda gurau dan sebagainya, ada yang sempat saya pukul juga. Di pondok ada pecut-pecut dan lain sebagainya. Bapak Ibu guru, nanti hubungi Pak Farhan semuanya.